Shalom. Shalom. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada terus di dalam hati kita, sehingga kita boleh menikmati firman Tuhan dengan tenang dan dengan sukacita. Mari kita sama-sama membuka hati untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Karena hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana itu sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17 dan 18. Ada 3 ayat yang akan kita nikmati bersama-sama pada pagi hari yang indah ini. Mari kita membaca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa. Saudara bersukacita? Saudara bersukacita? Ada sukacita? Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Menyadarkan kita supaya kita bersukacita apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita, ya, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, bersukacitalah. Kata senantiasa itu berarti bukan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali. Tetapi senantiasa ini dalam situasi apapun, keadaan apapun, dalam momen apapun, ya, artinya terus menerus. Ya, bersukacitalah senantiasa. Ini tidak mudah, saudara. Untuk tetap merasakan, menikmati sukacita, ini tidak mudah, betul? Karena saat kita menjalani kehidupan kita, ada-ada saja kita akan dibuat untuk tidak bersukacita. Ya, lewat masalah, lewat keadaan keluarga, keadaan di rumah tangga. Ya, contohnya aja, kalau melihat anak tidak dengar-dengaran, tidak melakukan apa yang orang tua suruh, itu sudah mempengaruhi sukacita. Ya, suami istri juga kalau tidak sepaham, kalau tidak satu pendapat dalam mendidik anak, juga mempengaruhi sukacita. Ya. Bahkan dalam pelayanan juga, ya, sukacita pun bisa tidak terjadi. Sudah berada dalam pelayanan, sudah melayani pun bisa sukacitanya hilang. Ya, karena melihat situasi pelayanan, kondisi pelayanan, melihat kondisi
jemaat, ya, bahkan saudara juga bisa melihat keadaan gembala, bisa sukacitanya hilang. Ya. Tetapi hari ini Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Sesungguhnya sukacita itu harus diupayakan. Tidak bisa cuma dikatakan saya bersukacita. Harus diupayakan. Ya, harus diusahakan. Ya, memanage hati. Ya. Bukan hanya keuangan yang dimanage, bukan hanya rumah tangga yang harus dimanage, tapi hati. Nah, untuk memanage hati ini berarti kalau ada yang memanage itu pekerjaannya, ya. Berarti siapa yang memanage? Siapa yang memimpin, mengatur hati ini? Kita diberikan Tuhan otoritas, kuasa, ya, untuk mengontrol hati kita, untuk mengendalikan hati kita agar tetap bersukacita. Jadi siapapun orangnya, pribadinya, kalau dia tidak minta kekuatan Tuhan, maka tidak akan sanggup memanage hati. Ya, karena apalagi kalau kita itu orangnya sensitif, ya, peka, kita orangnya suka memperhatikan, maka kalau enggak pintar memanage hati, maka akan sering terjadi keluh kesah, kegalauan, gundah gulana, itu pasti sering terjadi. Ya, berbeda dengan orang yang cuek. Orang cuek, ya, tidak terlalu, ya, tidak sama dengan orang yang sensitif tadi. Ya. Tapi apapun itu, siapapun itu, mari kita dengan kuasa dan pertolongan Tuhan memanage hati kita untuk tetap bersukacita. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa memanage hati kita. Siapapun kita, hamba Tuhan sekalipun, ya. Ketika melihat orang lebih sedikit dari kita, mulai kacau hati ini. Aduh, kok dia bisa, kok saya enggak bisa. Ya, melihat kelebihan orang. Ketika orang membuat sebuah kesalahan atau kekeliruan, mulai juga hati kita terganggu. Oh, kenapa dia seperti itu? Mengapa dia seperti itu? Ya, banyak hal. Ketika di dalam pemikiran kita tidak sama juga. Kok nggak bisa sih diajak nyambung nggak? Jadi semuanya ini. Tetapi mari hari ini kita diajak untuk tetap bersukacita. Karena sukacita itu mendatangkan keberkatan bagi kita. Ya. Saya dan Bapak Gembala bersukacita ketika melihat jemaat GPD Gloria yang setia beribadah kepada Tuhan, yang punya kerinduan untuk selalu datang pada Tuhan, yang punya ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan, yang punya hati menopang pelayanan. Kami bersukacita. Ya. Seperti orang tua kalau melihat anak-anaknya baik-baik, semuanya aman-aman, maka orang tua bersukacita. Kami pun bersukacita. Dan lewat pujian tadi, waktu pujian dinyanyikan, begitu indah terjalin mesra. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Saya merasakan sukacita. Lewat pujian tadi, ya, saya disadarkan bahwa persaudaraan yang kita bangun di dalam GPDI Gloria, persaudaraan di dalam Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita.
Ketika kami dalam kelemahan, ada doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Kami merasa ditopang, kami merasa dikuatkan, kami bersuka cita. Kami merasa tidak sendirian. Ya, itulah sukacita. Dan sukacita yang dari Tuhan itu tidak sama dengan sukacita yang diberikan dunia ini. Ada banyak orang di luar sana tersenyum, tertawa malahan, tapi belum tentu itu dikatakan sukacita. Ya, sebab pelawak yang hebat sekalipun, yang bisa menghibur, membuat orang tertawa, hatinya belum tentu bersukacita. Dia bisa menggembirakan orang, tapi tidak bisa menggembirakan dirinya sendiri. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, sukacita kita itu murni. Ya, ketika kita bersukacita, orang lain juga merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa. Jaga hatimu, manage hatimu. Ya, jangan sampai sukacita kita hilang. Dan bagaimana caranya? Di ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Amin. Karena saya katakan tadi, siapapun tidak akan bisa memanage hatinya terus. Ya, tetaplah berdoa. Karena di dalam doa kita kuat, di dalam doa kita disadarkan lagi bahwa kita ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Di dalam doa kita mendapatkan ya semangat lagi dari Tuhan. Ya, ada kehidupan lagi kalau kita berdoa. Jadi saat kita bersukacita, supaya tetap terjadi senantiasa, tetaplah berdoa. Karena memang harus diupayakan. Diupayakan dengan cara apa? Berdoa. Ya. Karena setiap manusia hatinya itu cenderung untuk berbuat jahat, saudara. Jadi kecenderungan hati manusia yang berbuat jahat ini, kalau kita dekat dengan Tuhan maka akan terkontrol, maka akan terkendali lagi. Jadi tetaplah berdoa, karena saat kita berdoa itu kita mengambil posisi merendahkan diri. Saat kita berdoa kita sedang meminta Tuhan menolong kita. Karena kalau orang tidak berdoa, dia sedang mengandalkan kekuatannya. Dia sedang berjalan sendiri. Tapi berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Supaya kita mampu memanage hati ini. Dan selanjutnya, dalam berdoa juga bukan sesekali, bukan tergantung mood. Tetaplah berdoa, stay. Ya, tetap tinggal terus dalam hadirat Tuhan, di kaki Tuhan. Bukan hari ini doa, besok enggak, ya mungkin 2 hari lagi doa. Bukan seperti itu. Tetap berdoa berarti terus tidak berubah. Kata tetap berarti tidak berubah. Ya, dalam kegalauan tetap berdoa. Dalam keadaan apapun tetap berdoa. Amin, saudara. Tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Entah baik, entah tidak baik keadaanmu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, apapun yang terjadi di dalam, gimana? Teruskan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin.
Kita harus terus mengatakan Tuhan Yesus baik. Tema kita jangan kita lupakan. Tuhan itu baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang akan kita jalani setelah kita dengar firman Tuhan ini, kita mau praktekkan ya di masa-masa COVID ini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Hidupilah firman Tuhan ini, maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk supaya kami bersukacita. Di tengah-tengah situasi yang tidak aman sekalipun, kami harus bersukacita dalam keadaan apapun, sebab ada Tuhan bersama kami. Dan kami harus tetap berdoa agar sukacita itu tetap terpelihara. Dan kami harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan Engkau menghendaki dalam diri kami mengucap syukur. Karena tidak pernah Tuhan mendatangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Karena apapun yang kami alami mungkin tidak baik menurut kami. Tapi itulah yang terbaik ketika kami mengikuti prosesnya Tuhan. Itulah yang Kau kehendaki agar kami muncul menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, yang militan, yang mampu menghadapi situasi apapun. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu termaterailah di setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus akan menolong kami melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.